Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya? Salam jumpa. Kembali lagi kita di Viosdara Hadian Channel, semoga Allah memberikan berkahnya kepada setiap kita. Laki-laki, kata Allah, punya tugas di rumah tangganya sebagai qawwam. Qawwam itu artinya penegak. Dialah yang menegakkan syariat atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah tangganya. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Karena dia diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada perempuan secara ideal. Tetapi pada hari ini kita melihat banyak keluarga yang qawwamnya bukan laki-laki, tetapi qawwamnya adalah istri. Justru yang menjadi ganjelan di dalam menegakkan syariat Allah di rumah tangganya terkadang justru suaminya, yang harusnya dia menjadi penegak agama Allah di rumah tangga. Banyak cerita ketika seorang istri mau berhijab terhalang oleh suaminya. Ketika istri mau bersedekah terhalang oleh suaminya. Ketika istri ingin membangun rumah tangga yang harmonis, yang anaknya semuanya mengaji, belajar Al-Quran, terhalang oleh suaminya. Dan banyak lagi keluhan dan curhat dari perempuan-perempuan yang ingin menegakkan agama Allah, tetapi terhalang oleh suaminya karena suaminya tidak terlalu paham tentang kewajibannya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan seringkali para suami membenturkan antara dua hal yang baik, yang kadang-kadang hanya mengambil satu hadis dan mengabaikan banyak hadis yang lain. Padahal secara fikih tidak boleh kita menyimpulkan suatu hukum fikih hanya berlandaskan kepada satu hadis saja. Di antara yang sering dibenturkan misalnya bahwa tidak boleh seorang istri keluar rumah bahkan sampai menjenguk orang tuanya yang sakit tanpa seizin dari suami. Sehingga ini menjadi semacam senjata bagi suami untuk bisa menghalangi istrinya dalam melakukan aktivitas yang sebetulnya positif, bahkan termasuk silaturahim kepada keluarganya. Saya pernah mendapatkan curhat dari seorang perempuan, bagaimana dia tidak bisa menjenguk ibunya yang sakit di luar kota, hanya gara-gara suaminya tidak redha dia keluar dari rumahnya dengan dalil yang disebutkan tadi. Ini seolah-olah kita sering menggunakan hadis hanya dalam hal-hal yang mungkin sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Tetapi kita lupa bahwa ada urusan lain yang lebih penting dari sekedar menggunakan hadis itu, yaitu bagaimana kita bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah tangga kita. Makanya kita belajar bersama-sama. Saya termasuk semua kaum muslimin yang menjadi seorang suami atau ayah di rumahnya. Mari kita belajar bagaimana cara kita memimpin rumah tangga kita sebagai seorang fungsionaris dakwah, fungsionaris risalah yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sebagai struktur atau label bahwa kita adalah qawwam atas perempuan, kita adalah pemimpin bagi perempuan, itu hanyalah jabatan. Tetapi kalau kita memaknainya sebagai fungsi, bahwa qawwam itu bukan hanya sebuah label, sebuah slogan, sebuah simbol, tetapi qawwam itu adalah sebuah tugas dan amanah, bahwa kitalah yang berkewajiban menegakkan agama di rumah kita. Berapa banyak laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh, apalagi sholat witir dan tahajud. Saya kira untuk realitas di zaman kita sekarang, lebih banyak perempuan yang membangunkan suami dan anak-anaknya untuk sholat subuh daripada laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Padahal kalau kita membaca sirah Nabi SAW, Nabi selalu melaksanakan sholat tahajud, dan biasanya di akhir Nabi membangunkan Aisyah untuk melaksanakan sholat witir bersama. Artinya Nabi yang qawwam terhadap istrinya. Beliau yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bahkan hadisnya jika dia tidak bangun, maka percikan air secara lembut ke wajahnya, supaya dia bisa membuka matanya dan kemudian melaksanakan sholat. Suaminya yang mengqawwam terhadap istrinya. Tetapi kenyataannya hari ini banyak sekali
istri-istri yang justru harus bersusah payah, qawwam, mulai dari urusan yang wajib sampai urusan-urusan yang sepele dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, sampai banyak dari istri yang qawwam terhadap suaminya dalam urusan-urusan yang haram, yang harusnya suaminya sudah punya kesadaran sendiri tentang hal-hal seperti itu. Banyak percekcokan rumah tangga terjadi karena suami memiliki pekerjaan yang syubhat atau bahkan yang jelas haramnya dan istrinya tidak redha. Lalu terjadilah percekcokan segala macam di antara suami dan istri. Harusnya suami dari awal sudah memahami bahwa ini sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama. Dialah yang harusnya mengajarkan istri tentang rezeki yang halal, bukan justru istrinya yang mengajarkan suami bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu haram atau syubhat. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, seorang laki-laki itu ditugaskan dalam rumah tangga menjadi qawwamun, pemimpin yang menegakkan agama Allah. Mulai dari urusan-urusan yang wajib dalam syariat, mulai dari urusan pribadi seperti hijabnya seorang perempuan. Suamilah yang memperhatikan istrinya ketika keluar rumah, apakah hijabnya sudah syar'i, apakah hijabnya sudah menutupi aurat secara baik. Walaupun modelnya dibebaskan dalam agama, tidak ditentukan model dari hijab, hanya ditentukan batasan aurat dan nilai-nilai dari menutup aurat, diantaranya dengan longgar dan seterusnya. Apakah suami memperhatikan itu? Selain dia memperhatikan tentang istrinya cantik atau tidak, istrinya mungkin langsing atau gemuk dan seterusnya, harusnya dia memperhatikan juga tentang hijabnya istri, karena itu qawwam terhadap syariat Allah. Suami memperhatikan dengan jeli, kadang mungkin istri memakai hijab agak nerawang sehingga suaminya mengatakan, "Mah, itu kayaknya kalau ada sinar matahari rambut mama kelihatan." Ini qawwamun. "Mah, parfumnya jangan kebanyakan." Itu qawwamun. "Mah," dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah bentuk qawwam. Begitu juga kita kepada anak perempuan kita, gadis-gadis kita. Dia berangkat sekolah, dia pulang sekolah, belajar apa di sekolah, belajar ngaji, sudah bisa membaca Al-Quran atau belum, hafal surat-surat pilihan minimal. Begitu juga belajar agama, kalau kurang materinya di sekolah atau kuliah, ditambah di rumah atau dengan cara melakukan taklim-taklim yang sifatnya private. Suaminya yang program, walaupun yang menjalankannya harus bersama-sama. Tidak mungkin dijalankan oleh suaminya saja. Tapi tanggung jawabnya ada pada diri seorang ayah atau suami, bukan pada istri atau seorang ibu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Semua kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang apa yang dia pimpin. Ketika istri kita keluar rumah, lalu kita tidak tahu dia kemana, karena dia mungkin keluar rumahnya bukan kegiatan yang rutin. Kalau kegiatan rutin mungkin tidak harus meminta izin, cukup memberitahu saja karena sudah diberikan izin dari awal. Sebutlah mungkin dia belanja, sebutlah mungkin dia punya kegiatan sosial dan seterusnya. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang tidak rutin dilakukan oleh istrinya dan suaminya tidak tahu dengan siapa dia pergi. Lalu suaminya merasa bahwa itu hak privasinya seorang istri. Bagaimana akan qawwam? Bahkan seorang suami merasa enggan dan tidak enak hati untuk melihat handphone istrinya. Bagaimana akan qawwam? Kalau dulu mungkin perempuan keluar dari rumahnya adalah dengan melangkahkan kakinya, hari ini dia tidak perlu melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumah. Dia cukup mengeluarkan sinyal handphonenya, dia bisa keluar dari rumah dengan cara memposting sesuatu yang kadang-kadang menjadi fitnah. Apakah suami bisa mengqawwam itu? Mulai dari urusan pribadi sampai urusan berjamaah di dalam keluarga. Inilah tugas suami yang pertama yang Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan jangan biarkan istri dalam hal ini justru membina kita, istri justru menegakkan agama untuk kita di dalam rumah, istri justru yang menjadi penyemangat bagi kita dalam kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga. Ini sudah tidak seperti sunnatullah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Kadang pemimpinnya secara simbolik adalah laki-laki, tetapi secara fungsi adalah perempuan. Maka tidak akan beruntung suatu kaum, dan kaum di sini bisa jadi keluarga. Tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan berkah, dan tidak ideal keluarga yang justru secara fungsi dipimpin oleh istri atau oleh seorang ibu, bukan oleh seorang ayah dan suami. Mari kita perhatikan lagi bagaimana fungsi kita di rumah tangga. Apakah kita hanya sebagai mesin ATM bagi keluarga kita?
Apakah kita hanya sebagai pelengkap bagi keluarga kita? Apakah kita menjadikan rumah kita hanya sebagai tempat untuk tidur dan istirahat dari kepenatan kita beraktivitas? Ataukah kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ladang dakwah? Kita menjadikan keluarga kita sebagai mad'u, sebagai orang-orang yang kita bina, sebagai mutarabbi kita. Mulai dari istri dan anak-anak kita, di mana kita menegakkan agama Allah semampu kita di rumah tangga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Subhanallah walhamdulillah.